Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Saya kira judul ini agak lucu, tetapi sangat benar adanya. Lucunya terletak, wong kita itu berdoa, kok dipandang sebagai bekerja. Adorasi sebagai saat kita bekerja, bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kata-kata ini sebenarnya saya kutip dari Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 6. Ketika Tuhan berbicara mengenai roti hidup, bagaimana orang-orang yang mengalami kisah pergandaan roti, ikan dan roti dan ikan, itu terus mencari Yesus. Pada hari berikutnya mereka mencari Yesus. Dan ketika mereka mendapati Yesus, Yesus langsung berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saya melihat sesuatu yang disindir Yesus, dan saya kira betul orang-orang itu terkagum-kagum bagaimana Yesus bisa menggandakan roti dan mereka bisa kenyang. Dan barangkali mereka berpikir praktis dan ekonomis, minta lagi pada Yesus supaya menggandakan roti, sehingga mereka gak usah beli, gak usah bekerja, tinggal makan. Oke, mendengarkan sabda Tuhan, asik juga, tapi toh akan diberi makan, sehingga gak usah bekerja. Maka Tuhan tahu situasi itu. Maka Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kata-kata Tuhan ini sangatlah benar, bahwa kita ini cenderung habis seluruh waktu untuk memikirkan rezeki, kesejahteraan lahir dan batin, khususnya lahir. Orang bekerja dari pagi sampai malam, entah untuk karier, untuk bekerja, ya untuk nafkah lah. Dan saya kira ini wajar ya, karena kita semua harus makan. Kita semua harus memberi makan keluarga. Kita harus memperjuangkan agar kita tetap sehat. Dan itu oke. Tetapi Tuhan mengeritik kalau kita itu seluruh hari, seluruh waktu, setiap saat, dari pagi sampai malam, dan itu tiap hari hanya memikirkan rezeki dalam pengertian duniawi, katakanlah kekayaan. Ini semua lalu tidak pas. Karena semua kekayaan, semua milik dan harta kita adalah anugerah Tuhan. Bukan sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai sarana agar kita bisa mengabdi Tuhan, mengabdi sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan pengabdian kita sehari-hari. Maka saat adorasi bagi saya menjadi saat untuk bekerja, untuk mendapatkan makanan
yang bertahan sampai hidup yang kekal. Apakah atau siapakah makanan yang bertahan sampai hidup kekal? Itulah adalah Ekaristi, itu adalah tubuh Kristus, itu adalah komuni suci yang kita terima, itulah sakramen Maha Kudus yang sekarang ada di depan kita saat kita beradorasi ini. Sakramen Maha Kudus di depan kita, itulah makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Tentu bukan rotinya sebagai bentuk rupa dari tubuh Kristus itu, karena itu juga bisa menguning, bahkan bisa lapuk. Tetapi tubuh Tuhan itu ketika kita terima dalam komuni suci, maka kita sebenarnya ambil bagian dalam hidup yang kekal. Sebab tubuh Kristus adalah tubuh ilahi yang hadir dalam rupa roti secara duniawi dan insani, tetapi substansi dalam pengertian hakikat esensi, inti, jati dirinya adalah tubuh Kristus yang mulia, yang wafat dan bangkit. Dan bila kita sambut, kita menyambut tubuh ilahi yang bersifat abadi. Maka di dalam ajaran gereja, juga dalam kitab suci yang menjadi dasar, terus-menerus diungkapkan bagaimana Ekaristi itu berciri eskatologis. Ciri eskatologis berarti Ekaristi itu antisipasi, ambil bagian, partisipasi dalam hidup abadi sebagai bagian kita dalam hidup Tuhan begitu menerima komuni suci atau Ekaristi. Adorasi memang kesannya hanya diam dan hening dan doa, tetapi itu sebenarnya adalah bekerja dalam pengertian yang paling mendalam, yaitu untuk memperoleh makanan yang bertahan sampai hidup abadi, karena kita sedang ada dalam kesatuan bersama Dia yang abadi, tubuh Kristus yang mulia, yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Maka adorasi meskipun hening dan doa sungguh suatu kesempatan sekaligus sebagai saat kita bekerja untuk mendoakan banyak orang, tapi sekaligus ambil bagian dalam hidup ilahi, hidup Allah yang dianugerahkan kepada kita dalam Ekaristi Kudus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.